Di video sebelumnya kita sudah belajar ya, sudah tahu bahwa fisika sebagai produk ada beberapa produk, ada fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Kita akan bahas satu persatu dari produk-produk fisika. Kita lihat, yang pertama adalah fakta. Nah, fakta di sini merupakan segala yang terjadi di alam. Semua yang terjadi di alam yang kaitannya dengan materi dan energi itu adalah sebagai produk dari fisika, sebagai pengetahuan. Fakta inilah yang akan diamati sebagai dasar dari konsep, prinsip, hukum, teori, dan juga model. Ya. Berikutnya adalah konsep. Konsep adalah sebuah abstraksi dari berbagai kejadian atau objek ataupun fenomena dan juga fakta. Konsep di sini memiliki 5 elemen atau unsur yang penting, ya, yaitu nama, definisi, atribut, nilai, dan juga contoh. Konsep-konsep fisika ini misalkan konsep pemanasan, ya, kemudian konsep pemuaian, seperti itu yang akan juga kita pelajari nanti di SMA. Produk fisika, ya, fisika sebagai produk berikutnya adalah prinsip atau hukum. Hukum di sini berfungsi untuk menjelaskan keberadaan dari fakta. Ya. Jadi fakta yang ada kemudian disusun kalimatnya menjadi hukum-hukum fisika. Contohnya adalah hukum Newton, ya, hukum Newton 1 contohnya yang dipelajari di SMP, bahwa ketika benda tidak diberi gaya atau resultan gayanya sama dengan 0, maka benda itu ada dua kondisi. Bisa bergerak lurus beraturan atau benda itu hanya diam. Itu adalah hukum Newton. Nah, itu contoh dari hukum fisika sebagai produk. Berikutnya adalah rumus. Rumus di sini kalian juga familiar, mungkin paling familiar dari produk-produk fisika adalah rumusnya. Rumus adalah gambaran matematis atau pernyataan matematis dari konsep, prinsip, hukum, dan juga teori. Sebagai contoh, ya, rumus kecepatan itu P sama dengan S per T, seperti itu, ya, matematis, bentuk matematis dari konsep, prinsip, hukum, dan teori. Kemudian teori. Nah, teori itu apa? Kalian mungkin sering dengar ya teori konspirasi. Nah, itu berarti belum tentu benar, ya, atau teori apa itu berarti belum tentu benar. Nah, di fisika juga ada teori. Nah, teori ini menjelaskan sesuatu yang tidak dapat diamati langsung, ya. Jadi bukan misalkan orang jatuh, nah itu bisa diamati, tidak perlu dikasih teori. Nah, sifat teori ini tentatif atau sementara sampai terbukti tidak benar. Nah, jadi selama tidak dibuktikan itu tidak benar, maka teori tersebut dianggap benar. Nah, teori bersifat sementara, ya, sampai terbukti tidak benar dan diperbaiki. Contohnya adalah teori atom, ya. Yang pertama menjelaskan bahwa atom itu sesuatu yang tidak bisa dibagi. Nah, itu yang pertama. Kemudian dianggap ternyata masih bisa dibagi lagi menjadi teori atom yang kedua, bahwa atom itu mempunyai muatan positif dan negatif. Nah, setelah itu berlangsung lama, kemudian salah lagi, diperbaiki lagi sampai terakhir, ya, bahwa letak elektron sendiri tidak pada orbit yang selalu sama, ya, bahkan hanya yang terakhir dari postulat Einstein bahwa letak elektron itu tidak pasti, tapi yang ada hanyalah kebolehjadian. Itu adalah teori, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah model. Nah, model di sini tentunya ketika teori hanya diterangkan akan susah diterima, ya. Atau mungkin misalkan sesuatu yang sangat besar yang tidak bisa kita amati, tentunya juga akan susah, ya. Nah, model di sini berguna untuk membantu menjelaskan fenomena ataupun sesuatu yang tidak bisa diamati secara langsung, ya. Contohnya adalah model tata surya atau model atom. Itu adalah beberapa, ya, atau beberapa produk dari fisika sebagai
knowledge, sebagai pengetahuan. Kita lanjut ke video berikutnya.